Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Jumpa lagi dengan One Channel. Dan di episode ini saya mau membuat NPK nabati dari sisa buah-buahan yang ada di rumah, baik buah-buahan maupun kulit, yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman. Salah satunya adalah buah rambutan. Buah rambutan ini adalah sisa dari kemarin saya diberi tetangga, dan ini adalah sisanya karena daripada dibuang, meskipun sisa buah rambutan seperti ini bisa kita olah dan kita manfaatkan sebagai pupuk NPK nabati. Karena kandungan dalam rambutan ini mengandung nitrogen yang cukup tinggi. Sayang sekali kalau kita buang begitu saja, dan lebih baik jika kita manfaatkan sebagai pupuk NPK nabati cair. Kemudian saya tambahkan lagi, ini ada kulit pisang ya, kemarin habis buat kolak di rumah, dan sisanya daripada terbuang tidak dimakan, saya manfaatkan juga untuk pembuatan pupuk organik nabati. Kenapa menggunakan pisang? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pisang sendiri mengandung sangat banyak unsur kalium, dimana unsur kalium itu adalah unsur hara makro yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kita bisa memanfaatkan pisang ini sebagai sumber dari kalium dan juga sumber dari fosfor. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Oh iya, satu lagi lupa. Untuk cairannya saya menggunakan air leri atau air cucian beras. Ini saya sempat mengumpulkan beberapa liter, 2 liter sekitar ya, kurang lebih 2 liter air leri yang saya kumpulkan ketika istri saya melakukan pencucian beras. Bagaimana caranya? Kita langsung saja cara pembuatannya. Oke, ini saya sudah menyiapkan pisau dan talenan untuk memotong-motong kecil semua bahan yang ada di sini. Untuk rambutan kita pergunakan ya secukupnya saja sih sebenarnya, jangan tidak terlalu banyak karena sisanya juga tidak terlalu banyak, hanya seperti ini. Dan kulit dari rambutan ini sebenarnya bisa kita jadikan pupuk kompos padat ya, tapi itu nanti kita akan buat di lain episode saja. Yang harus kita lakukan adalah memotong kecil-kecil buah rambutan, karena di saat ini di bulan Desember, Januari, di tempat saya tuh musim rambutan banyak. Kalau di sini ada yang bilang Aceh rambutan, karena ketersediaan bahan rambutan yang begitu melimpah sehingga banyak sekali rambutan-rambutan yang terkadang tuh berceceran. Kita bisa manfaatkan sebagai pupuk organik untuk kebun kita. Daripada terbuang, pemanfaatan bahan-bahan gratis. Kita potong kecil-kecil. Idealnya perbandingannya 1:1:1. Namun jika tidak, ya kurang lebihnya bisa diperkirakan sendiri. Untuk organik tidak perlu kaku dalam urusan takaran, tapi juga jangan terlalu berlebihan. Kita bisa mengira-ngira komposisi berapa saja yang perlu dicampurkan di setiap bahan. Oke, ini langsung saja kita potong-potong kecil. Kenapa kok saya potong-potong kecil? Karena nantinya akan saya campurkan semua bahan ke dalam satu wadah ini. Wadah dicampur dengan apa namanya ini, air leri atau air cucian beras.
agar semua kandungan yang ada di dalam tiap-tiap bahan bercampur secara homogen, bercampur sempurna, bercampur merata. Oke, setelah kita potong, kita langsung masukkan saja ke dalam kuali ini, dan ini kita tambahkan kulit pisang. Kulit pisangnya tentunya sama kita potong-potong juga, dan ini sudah ada beberapa bagian sudah saya potong-potong untuk mempersingkat durasi. Kita langsung masukkan saja ke dalamnya. Ada baiknya jika kita menggunakan buah pisang yang masih utuh ya, karena kemarin saya lupa memberitahu orang rumah untuk menyisakan buah pisangnya. Jadi ini sisanya yang sudah terlanjur menjadi kolak, tapi tidak apa-apa. Kenapa kalau saya menggunakan buah pisang? Buah pisang yang saya masukkan di sini maksudnya adalah sebagai pengganti dari sumber makanan bakteri atau sumber makanan mikroorganisme, pengganti gula. Kalau biasanya kita menggunakan molase, gula merah, atau gula pasir, untuk kali ini saya tidak menggunakan molase ataupun bahan yang pokoknya yang berbahan gula ya, karena pisang sendiri ini juga sudah manis dan buah dari rambutan juga sudah manis, jadi tidak perlu menambahkan gula. Setelah tercampur rata seperti ini, saya akan sedikit remas-remas ya, untuk daging pisangnya biar hancur merata, manisnya juga bisa merata, gulanya, kandungan glukosa. Oke, setelah semua seperti ini, kita akan merebusnya selama 15 menit. Oke, setelah semua bahan ada di dalam satu wadah seperti ini, kemudian saya akan merebusnya selama kurang lebih 15 menit. Kita akan tunggu hingga semua bahan panas, mendidih. Kita akan melakukan proses selanjutnya. Oke, setelah mendidih seperti ini, kita matikan apinya. Karena saya rasa ini bahannya sudah tercampur dengan air leri, sudah luruh ya, sudah larut, bercampur jadi satu. Dan setelah proses perebusan, saya akan mendiamkan ini sekitar 1 malam agar adem dulu ya. Biar tidak panas dulu ini, karena masih mendidih, masih panas sekali. Jadi saya akan mendiamkannya selama 1 malam. Keesokan harinya baru kita akan mulai prosesnya, yaitu proses fermentasi dengan menggunakan EM4. Dan jangan lupa, kita ketika mendiamkan campuran bahan ini, jangan lupa untuk menutupnya. Takutnya nanti malah dihinggapi lalat atau apa gitu, nanti bisa menyebabkan belatung di dalamnya, malah repot. Nah, ini sudah hari berikutnya. Sekarang kita lihat, karena ini sudah semalaman saya dinginkan, jadi seperti ini. Ini memang terlihat agak kurang air ya, tapi tidak apa-apa. Semakin padat dia akan semakin pekat larutannya. Setelah ini kita akan menyaringnya menggunakan wadah. Kalau kalian tidak punya penyaring, bisa menggunakan kain ya, lalu diperas. Oke, seperti ini.
Oke, saya ambil sampel segini saja. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam botol. Dan untuk melakukan fermentasi, untuk menggunakan EM4 bantuan mikroorganisme lokal juga bisa. Kalau kalian punya mikroorganisme lokal dari nasi basi, bisa menggunakan itu. Tapi kali ini saya menggunakan EM4. Cukup menggunakan 5 hingga 10 mili saja, atau sekitar 1 tutup botol dari EM4 itu. Langsung diaduk-aduk. Setelah tercampur, masukkan ke dalam wadah. Wadahnya bebas ya, kalau saya menggunakan ini jerigen ukuran 4 hingga 5 liter. Nah, setelah ini tutup, dan jangan lupa untuk membukanya setelah beberapa hari atau beberapa saat. Ketika melakukan fermentasi, biasanya dia mengeluarkan gas, dan hasil dari proses fermentasi gas itu lama-kelamaan semakin banyak. Jadi saran saya, kalau kalian menggunakan botol yang menggunakan tutup, itu jangan terlalu kencang ya nutupnya, dibuka sedikit tapi tidak terlalu rapat, untuk menahan agar tidak meledak ketika proses fermentasi terjadi. Oke, fermentasi diamkan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, NPK nabati bisa langsung digunakan. Dengan perbandingan, jika tanaman masih dalam fase vegetatif, berikan larutan dengan perbandingan 1:10. Dan jika tanaman sudah dalam fase generatif, berikan larutan dengan perbandingan air 1:5. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.